Karena mereka hidupnya berkoloni kan kalau kandang sapi perah itu. Jadi penularannya bisa sangat cepat. Hari ini 2, besoknya bisa menjadi 100. Dan kita menganggapnya dengan dokter hewan, dengan Balai Veteriner Subang, itu ngelihat kalau 2 udah gejala klinis di situ, udah dianggap 100 itu. Tapi kalau dampak lainnya adalah dampak tadi yang masalahnya di hilirisasi, baik itu restoran. Nah, hanya pada posisi seperti ini, akhirnya memang substitusi daripada daging inilah yang kemudian kita pun juga sosialisasikan. Makanya kemarin permintaan ayam cukup banyak. Cara penanggulangan obatnya seperti apa? Ya, jadi obat itu kita serahkan ke kabupaten kota dan mereka yang melakukan tadi pengobatan, penyuntikan vitamin dan macam-macamnya. Tapi kalau alur masuk hewan, itu kan melalui checkpoint. Di checkpoint itu ada dokter hewan, mereka akan melihat gejala klinisnya seperti apa. Kemudian kalau itu kita pulangkan lagi. Kalaupun juga kemudian dari sisi gejala klinis isi masih bisa ditanggulangi, mereka bisa masuk. Kemudian kita sarankan masuk ke kabupaten kota untuk dikarantina. Dikarantina, didisinfektan dan macam-macam sehingga pada saat mereka keluar itu juga sudah sehat lagi. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi kini sudah mulai menurun hingga 98% di bulan September 2022 dari puncak kasus yang terjadi pada bulan Juni 2022 kemarin. Meski pemerintah pusat dan daerah sudah menyatakan aman dan tidak menular kepada manusia, namun warga tetap waspada apabila virus tersebut berevolusi seperti halnya virus COVID-19. Salah seorang warga mengatakan virus PMK memang tidak begitu bahaya, hanya saja mengolah daging harus matang agar terhindar virus PMK dan tidak memakan jeroan sapi. Sementara seorang warga lainnya tidak dapat mengetahui dan tidak dapat membedakan daging sapi yang terkena PMK pada saat disajikan di tempat makan. Sebenarnya sih kalau penyakit ini tuh tidak terlalu berbahaya sebenarnya, tetapi tergantung bagaimana dari peternak maupun kitanya itu mengolah daging-daging olahan dari hewan ternak tersebut. Misalkan kayak hewan ternak yang kita beli ini, kita jangan memakan jeroannya, tapi kita memilah daging yang bisa dimakan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan hewan tersebut terkena PMK ya minimal tuh kita harus memasaknya dengan benar gitu. Ada metode-metode yang benar untuk memasak hewan yang terkena PMK tapi bisa dimakan juga sih, mungkin seperti itu. Itu menular gak sih Mas? Kalau sepengetahuan saya sih hanya menular antar binatang ya, cuman kalau misal sudah dimasak benar sih nggak menular ke manusia, itu setahu saya, cuman saya belum tahu pastinya Mas. Nyuka daging nggak Mas? Suka Mas, suka daging saya. Nah kalau beli di restoran apa di tempat makan, cara ngebedainnya tahu gak sih Mas daging-daging yang? Waduh, nggak tahu deh Mas, soalnya biasanya juga cuma makan aja sih. Kalau misalnya saya rasa enak ya saya makan terusin, kalau enggak ya udah saya bayar aja gitu Mas. Saat ini berdasarkan data milik Kementerian Pertanian, Kementan, jumlah hewan ternak yang terkena PMK menurun hingga 96,96% dari data keseluruhan di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku masih berlangsung di beberapa daerah. Pemerintah di bawah Komando Satuan Tugas Penanganan PMK terus melakukan penanganan untuk mengendalikan wabah yang menyerang hewan ternak. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Profesor Wiku Adhisa Smito. Profesor Wiku menyampaikan Indonesia mampu mengendalikan wabah PMK dan terus berupaya agar peternak dapat terus melanjutkan kegiatannya dan mendapatkan hasil yang baik dari peternakannya. Menurut Profesor Wiku, Indonesia memiliki pintu masuk bagi lalu lintas atau transportasi hewan, baik legal maupun ilegal. Maka, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk bertanggung jawab atas penjagaan pintu-pintu masuk tersebut. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia terkini. Hingga tanggal 20 September 2022, dapat saya laporkan bahwa jumlah provinsi terdampak PMK adalah sebanyak 24 provinsi,
dengan 8 provinsi diantaranya sudah tidak melaporkan kembali adanya kasus PMK. Meskipun tren kasus terpantau melandai, namun pelandaian masih belum stabil dan masih terjadi penambahan kasus baru PMK. Dengan demikian, kami menghimbau agar upaya penanganan PMK semakin gencar dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan penanganan wabah, terdapat cukup banyak dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perpindahan komoditi ternak, baik hewan hidup maupun produk-produk turunannya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan asal hewan. Menghadapi situasi ini, perlu pengaturan lalu lintas hewan dan produknya agar tidak menjadi penyebab penyebaran virus ke wilayah yang lebih luas lagi. Peraturan mengenai lalu lintas hewan, produk segar hewan, dan produk olahan hewan dibuat berbasis zonasi wilayah. Terdapat 4 zona, yaitu kabupaten kota zona merah, kuning, hijau, dan yang terbaru zona putih, yang merupakan kabupaten kota yang sudah tercatat tidak memiliki kasus PMK selama 1 bulan dibuktikan dengan data surveillance aktif rutin. Pada lalu lintas hewan dan produk segar hewan diatur dengan ketentuan antara lain hewan dan produk segar hewan yang berasal dari kabupaten atau kota zona hijau dapat dilalu lintaskan ke seluruh zona kabupaten kota. Sementara hewan dan produk segar hewan yang berasal dari zona yang tertular hanya dapat dilalu lintaskan antar zona yang tertular dengan menerapkan ketentuan seperti tindakan pengamanan biosecurity yang ketat, deteksi virus PMK rutin pada hewan, maupun pemeriksaan antemortem dan postmortem pada produk segar hewan. Dari pengaturan tersebut, terdapat pengecualian pada produk segar impor jika berasal dari negara bebas PMK dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian untuk masuk ke Indonesia, maka dapat dilalu lintaskan ke seluruh kabupaten atau kota tanpa melihat status zonasi. Selanjutnya, pada lalu lintas produk olahan hewan dapat dilalu lintaskan antar zona kabupaten atau kota. Produk segar hewan dan produk olahan hewan yang akan dilalu lintaskan perlu dipastikan telah melalui perlakuan sesuai dengan Keputusan Dirjen PKH nomor 5429 tahun 2022. Selain itu, perlu diperhatikan pula mengenai persyaratan lainnya seperti tindakan pengamanan biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan dan sampai tujuan, serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan kemasan. Kemudian, sebagai penyesuaian terhadap dinamika lalu lintas hewan, ditetapkan ketentuan bahwa hewan yang telah divaksin minimal 1 dosis dapat dilalu lintaskan tanpa melakukan tes deteksi virus PMK. Prof. Wiku menambahkan, pemerintah yakin virus PMK dapat segera ditanggulangi dengan menetapkan strategi yang telah ditentukan. Salah satu bentuk penanganan yaitu meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Ini bertujuan untuk mendapatkan laporan kasus PMK yang lebih baik, sehingga dapat menggambarkan kondisi wabah di Indonesia. Satgas Penanganan PMK dan Kementerian Pertanian telah membangun koordinasi dan jejaring antar pemangku kepentingan dalam pengendalian penyakit PMK, serta memperkuat data yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pemerintah terus menggandeng masyarakat untuk penanganan wabah PMK. Oleh karena itu, menurut Wiku, partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan harapan wabah PMK di tanah air dapat dikendalikan. Pemerintah juga mengupayakan pengetatan transportasi hewan dan produknya, serta upaya percepatan vaksinasi hewan dalam rangka kesiapan menghadapi Bali sebagai tempat puncak presidensi G20 pada November 2022 mendatang. Dan berikut keterangan Profesor Wiku. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan upaya pengetatan lalu lintas hewan dan produknya untuk keluar dan masuk dari dan ke Bali
dalam rangka mempersiapkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan puncak acara presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Beberapa aturan yang telah dibuat antara lain dilarang melalu lintaskan seluruh jenis hewan rentan PMK dari dan ke kabupaten kota atau pulau di Bali, kecuali babi yang diizinkan untuk keluar dari Bali. Terdapat pula penyesuaian ketentuan, yaitu penghapusan kewajiban vaksinasi bagi babi yang akan dilalu lintaskan. Terkait dengan produk segar hewan, komoditi yang diizinkan untuk masuk ke Bali adalah produk daging premium yang telah sesuai dengan ketentuan. Selain upaya pengetatan lalu lintas hewan dan produk segar, upaya percepatan vaksinasi dan testing, serta peningkatan tindakan pengamanan biosecurity juga tengah dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah, Satgas PMK, dan masyarakat Bali. Upaya percepatan vaksinasi menargetkan herd immunity 80% populasi tervaksinasi lengkap di akhir bulan Oktober 2022, serta surveillance yang akan dilakukan secara rutin menjadi upaya kita bersama untuk menyukseskan puncak acara G20 yang aman dari PMK. Kegiatan percepatan yang tengah berlangsung di Bali ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahwa dengan melibatkan berbagai komponen pentahelix seperti medik veteriner dan TNI Polri dapat membuat penanganan PMK menjadi lebih cepat, tepat, dan terukur. Kerjasama di seluruh stakeholder, maka penanganan PMK di Indonesia kan menjadi cepat, tepat, dan terukur. Tim pakar penanganan penyakit mulut dan kuku Profesor Wiku Adhisa Smito menyatakan pemerintah akan terus menggencarkan vaksinasi bagi hewan ternak untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi hewan akan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan. Vaksinasi yang benar akan mengembalikan produktivitas hewan secara keseluruhan. Vaksinasi pada hewan akan meningkatkan imunitas pada hewan yang rentan PMK, menjaga ketahanan pangan, dan mempertahankan nilai ekonomi masyarakat. Selanjutnya, hewan yang sudah divaksinasi juga akan memiliki risiko penularan dan kematian yang lebih rendah. Selain itu, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Park dan Miyong tahun 2021 disebutkan bahwa kekebalan yang didapatkan hewan setelah vaksinasi PMK akan mencapai minimal 96%. Kedua, vaksinasi memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung pada ketahanan pangan nasional. Kegiatan vaksinasi yang baik akan mengembalikan produktivitas hewan dan berimplikasi pada pemenuhan stok komoditi pangan asal hewan yang kembali stabil seperti daging dan susu. Yang ketiga, kegiatan vaksinasi akan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Dengan terlindunginya ternak, diharapkan aktivitas sektor peternakan dapat kembali maksimal, sehingga peternak dapat kembali memperoleh keuntungan sebagaimana mestinya. Sejak wabah PMK muncul kembali di Indonesia, pemerintah mencetuskan program vaksinasi pada hewan rentan PMK sebagai upaya proteksi atau perlindungan. Hingga saat ini, program vaksinasi masih dioptimalkan pada sapi dan kerbau, kecuali pada Bali dengan target vaksinasi adalah seluruh hewan rentan PMK. Target ke depan tentunya adalah vaksinasi pada seluruh hewan ternak rentan PMK sehingga paling tidak dapat mencapai herd immunity sebesar 80% dari populasi sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH. Ya, pemirsa masih berbincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Sujayana MM. Pak Arifin, kalau tadi Pak Arifin mengibaratkan bahwa PMK ini sebagai penyakit COVID pada manusia yang begitu cepat menular begitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana untuk mencegah jika memang pada satu peternakan masih ada hewan ternak yang masih bisa diselamatkan agar tidak tertular? Apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi sebenarnya hampir sama seperti yang COVID di manusia ya. Jadi Kang Irsal, harusnya ada
isolasi. Oke. Nah, itu teh kita sarankan juga. Cuman kan kalau si hewan ini dibawa, masyarakat itu kan juga punya kandang teh paling sakitu-kitu nah kan Iya. gitu ya. Jadi mau disimpan kemana kan bingung. Nah, ada di beberapa kandang, waktu saya lihat ke kandang itu mereka bikin pakai plastik. Jadi kandang ini tutupin plastik gitu supaya tidak terjadi penularan melalui airborne kan gitu, ataupun juga bersentuhan. Hanya memang posisinya yang paling sulit adalah mengedukasi masyarakat. Masyarakat tuh khususnya peternak. Peternak itu karena si PMK ini tidak zoonosis, tidak menular ke manusia, jadi nganggapnya detek karasana naon gening kan gitu. Jadi padahal itu nempel di baju, nempel di biasanya tempat ngaritnya itu, kemudian sarung tangan atau apapun, dia naon istilahnya menengok tuh, nengok ke kandang temennya, tetangganya, kemudian dia balik lagi, padahal sapinya sehat, dia membawa virus, nempel lah, dan itu sangat cepat. Biasanya kalau sampai terjadi seperti itu besoknya langsung kena. Langsung kena, dan kelihatan sekali dari gejala klinisnya apa? Pasti air liurnya banyak keluar. Yang sehat aja, sapi itu akan keluar air liurnya, tapi tidak berlebihan. Ini pasti akan berlebihan. Itu yang paling gampang melihat. Dan kemudian juga kita waktu itu akhirnya mencoba juga dengan termometer gun untuk ngelihat panasnya. Karena biasanya tidak mau makan itu karena panas. Karena panas, dan makanya ada di beberapa peternak juga yang dia menginovasi diri sendiri gitu, pakai infusan, padahal tidak ada di kedokteran hewan itu infus untuk untuk binatang, untuk hewan. Tapi ada sampai yang seperti itunya. Karena ini modal kan gitu. Kalau dia tidak jaga, itu mereka pasti akan ruginya besar. Makanya peningkatan biosecurity terhadap kandang-kandang inilah yang perlu ditingkatkan. Bagaimana cara hidup sehat ini tidak hanya di manusia, tapi dilakukan juga di ternak ini. Ada kesulitan nggak Pak Arifin untuk merealisasikan penahanan ataupun pengisolasian hewan ternak yang sudah terjangkit dengan tidak gitu? Apa kesulitan yang dihadapi dari tim DKPP sendiri? Kalau untuk komunikasi kita, kemudian juga edukasi kita, itu tidak ada kesulitan. Tapi prakteknya biasa. Prakteknya para peternak ini kan tadi menganggap bahwa tidak menular, jadi kemudian juga mereka tidak patuh. Kemudian dari sisi sarana juga tadi masalah kandang. Kemudian juga dari situasi dan kondisi, kan sapi teh berat, itu teh bisa sampai 300 sampai 400 kilo. Pada saat ngangkutnya itu kan bisa sampai dengan 10 orang ditandu kan gitu ya. Kesulitannya hanya di situ. Dan makanya kan banyak kejadian viral yang kemudian dilihat sapi yang ditandu karena PMK. Ya memang karena kejadiannya seperti itu. Karena apa? Kuku lepuh. Pada saat kuku lepuh mereka sakit tidak bisa berdiri, namruk mereka kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan lainnya nggak ada sebenarnya. Semua informasi jelas, semua arahan juga jelas, tapi pas pelaksanaan di lapangan pasti. Dan karena ini sudah 30 tahun, mungkin juga masyarakat juga sudah beralih generasi ya, yang sekarang ini belum pernah merasakan kejadian ada wabah di tahun 90. Nah, terkait hal tersebut, sebenarnya para peternak ini sudah paham betul bahwa ada wabah ini yang dulu pernah ada gitu. Makanya mereka pasti akan mengantisipasi sesuatu agar menghadapi PMK ini. Apa sebelumnya sudah paham atau mungkin setelah wabah ini kan ada beda generasi? Oke. Ya sekarang generasinya udah generasi muda tuh 30 tahun mah yang berarti itu mereka memikirkan bahwa ini PMK wabah baru begitu. Wabah baru, makanya kemudian kita terus sosialisasikan. Walaupun juga ada yang menyatakan iya mah influenza biasa, flu biasa gitu. Padahal itu berbeda gitu. Ada bedanya, yaitu tadi kalau si flu biasa dengan tadi PMK karena ada mulai si kukunya yang lepuh. Pada saat kuku lepuh, itulah yang kemudian akan sangat terlihat bahwa itu memang PMK. Baik, sepemantauan Pak Arifin di lapangan begitu ya, baik kepada peternak dan juga kepada masyarakat umum, bagaimana tingkat edukasi mereka terhadap datangnya penyakit ini begitu? Atau mungkin penyakit lain selain PMK yang
sebenarnya sudah ada tapi tidak terjadi KLB bahkan wabah begitu. Ya, kan sebenarnya yang paling parah itu antrak ya, karena antrak itu bisa nular juga. Mereka tidak memperkirakan bahwa PMK ini akan datang, karena si gejala klinisnya memang tidak terlalu kelihatan. Dan kemudian juga tadi si air liur itu dianggapnya biasa. Nah itu aja. Makanya pada saat kemudian ada wabah dan ditetapkan di mana di Jawa Timur dengan Aceh, baru ngeh semua. Padahal mungkin itu terjadi sebelumnya kan gitu. Tapi setelah ditetapkan. Nah jadi memang ini yang perlu kami lakukan kembali dengan Dinas Peternakan di Kabupaten Kota agar pemahaman terkait dengan biosecurity, penerapan cara hidup yang sehat untuk ternak di kandang ini yang terus kita sekarang menggaungkan. Karena dengan perlakuan biosecurity yang cukup baik, sebenarnya itu akan menghindarkan dari PMK ini. Karena salah satu pelaksanaan biosecurity itu adalah disinfektan. Jadi kalau dulu kita mau masuk kemanapun juga harus ada disemprot, nah ini juga sama. Nah kita itu makanya kalau turun ke kandang-kandang itu pasti pakai APD. Keluar juga pasti disemprot lagi oleh disinfektan. Masuk disemprot, keluar juga disemprot. Itu kita lakukan. Baik, Pak Arifin, ini harapannya ke depan ketika ada virus antraks dan juga PMK ini, ketika ada wabah, kita harapkan tidak ada wabah berikutnya ya, masyarakat lebih siap menghadapinya. Nah, sebelum kita bicara soal apa bentuk edukasi dari DKPP sendiri kepada masyarakat untuk menghadapi virus selanjutnya, bisa digambarkan nggak Pak Arifin ketika ada antraks pada zaman dulu dengan PMK saat ini, apa yang bisa ditarik pelajaran dari dua virus yang merebak itu? Ya, Pak Arifin. Kalau dari sisi sifatnya, memang dua penyakit ini sangat berbahaya. Tapi memang dari sisi penularan, PMK memang lebih masif. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita membedakannya adalah dari sisi bagaimana kemudian posisi kita di sisi pemerintah harus terus melakukan edukasi, melakukan juga monitoring. Jangan sampai kemudian kita lengah lagi bahwa ada virus yang memang semacam PMK ini yang menular ke hewan. Tapi sama-sama aman ketika daging dengan hewan terjangkit virus PMK aman dikonsumsi manusia, begitupun dengan antraks begitu? Kalau antraks harus dimusnahkan. Oke, berarti sifatnya yang satu berbahaya buat manusia, yang satu tidak begitu ya. Nah, harapannya ke depan masyarakat teredukasi. Tapi bentuk edukasi seperti apa dari tim DKPP yang sudah dan akan mungkin disosialisasikan kepada masyarakat ke depan begitu? Ya, jadi kita kalau di peternakan ini ada yang namanya pejabat otoritas veteriner. Pejabat otoritas veteriner ini adalah dia yang mempunyai kemampuan dan mempunyai latar belakang dokter hewan. Jadi pejabat otoritas veteriner inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ini harus ini itunya dari sisi kesehatan hewan. Nah, di beberapa kabupaten kota belum ada pejabat otoritas veterinernya. Makanya pada saat masa PMK ini kita mintakan semua kabupaten kota harus punya pejabat otoritas veteriner, POV ini. Nah, kita masifkan di POV ini. Dan itulah yang kemudian kita mintakan ke kabupaten kota, jangan memindahkan orang yang punya basic dokter hewan. Disimpan di Disduk Capil, disimpan di mana, kan tidak nyambung. Kalau dokter hewan harus tetap disimpan di mana? Di Dinas Peternakan. Karena kemampuan spesifikasinya itu adalah untuk tadi sebagai pejabat POV. Asalnya hanya sekitar setengahnya lah. Sekarang udah mulai ada beberapa kabupaten kota yang masih belum punya pejabat otoritas veteriner. Dan itu ditetapkannya oleh SK Bupati, Wali Kota, kemudian kalau di provinsi oleh Gubernur. Baik, harapannya masyarakat semakin teredukasi dan terjaga tadi dengan itu. Baik, biar bisa menghadapi virus selanjutnya, tapi ya, kita harapkan tidak begitu. Kan ya, gitu. Baik. Perbincangan dengan Pak Kade Sarifin masih akan terus dilanjutkan, pemirsa. Nah, ini suasananya adem ya, Pak ya, enak buat. Ya, ada angin. Makanya ada gerakan yang namanya si komandan, yaitu bagaimana meningkatkan supaya kawin di ternak ini lebih ditingkatkan lagi.
itu adalah untuk meningkatkan nanti populasi bibit-bibitnya. Ada jaminan keamanan berarti ya? Ada jaminan keamanan. Nah, bagaimana dengan daging-daging yang jual di pasaran yang memang punya rumah potong sendiri yang justru tidak terjangkau ada sertifikat untuk jaminan keamanan kepada masyarakatnya Ya, begitu? itu yang tadi kita uji juga. Jadi daging-daging segar itu kita juga uji. Kita ambil sampel, itu tidak hanya kita ya provinsi, dengan Dinas Peternakan di kabupaten kota pun juga mereka melakukan uji sampel itu, diperiksa daging ini ada tadi bahan pengawet ataupun juga ada penyakitnya, itu pun juga kita lakukan. Kepada semua masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat peternakan, agar mengambil pelajaran yang cukup berharga dengan kejadian penyakit mulut dan kuku di Indonesia dan juga di Jawa Barat. Bagaimana kemudian kita melakukan tadi peningkatan biosecurity, penerapan biosecurity di setiap kandang, di setiap lokasi peternakan Bapak Ibu semuanya kan gitu. Jadi itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya ternaknya saja, tapi juga sarananya, termasuk posisi kitanya.